Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik saja? Kok kurang kompak dan kurang semangat kalau ibu bilang selamat pagi? Jawabannya berarti alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, indikator pelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan konsep pemuaian, mendeskripsikan jenis-jenis pemuaian, mengerjakan contoh soal muai panjang, luas, dan volume. Nah, ada yang tahu nggak Ibu kemarin bahas materi apa? Pasti kalian udah lupa kan? Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan macam-macam termometer dan skala suhu. Termometer dibagi menjadi 3, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Sedangkan skala suhu dibagi menjadi 4. Yang pertama, skala suhu Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep pemuaian. Zat padat, cair, dan gas akan mengalami perubahan ukuran apabila suhunya berubah berupa pemuaian atau penyusutan. Zat cair padat gas tersebut jika suhunya naik maka ukurannya bertambah yang disebut pemuaian. Sedangkan jika suhunya turun maka ukurannya berkurang disebut penyusutan. Konsep pemuaian. Pemuaian yaitu pertambahan ukuran yang terjadi akibat penerimaan kalor atau peningkatan suhu. Perubahan ukuran terdiri dari pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume. Contoh pemuaian yang di kehidupan sehari-hari yaitu mengapa kabel listrik dipasang kendur agar pada malam hari tidak mudah putus karena terjadi pemuaian. Contoh yang kedua, mengapa pemasangan rel kereta api dibuat renggang? Agar rel tidak bengkok pada siang hari akibat pemuaian. Nah, ada yang tahu jenis pemuaian pada zat padat itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, muai panjang. Yang kedua, muai luas. Dan yang ketiga, muai volume. Sedangkan pemuaian pada zat cair dan zat gas adalah muai volume saja. Nah, pemuaian zat padat kan tadi ada 3. Yang pertama, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Jika mau mencari delta L sama dengan L0, di mana L0 merupakan panjang awal, dikali alfa. Alfa merupakan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang yaitu besarnya pemuaian suatu benda setiap satuan panjang benda ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Satuan derajatnya Celcius ataupun Kelvin. Jika mencari LT yaitu L0 ditambah delta L, di mana L0 merupakan panjang awal dan delta L merupakan pertambahan panjang. Jika mencari LT merupakan panjang akhir sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Sedangkan muai luas yaitu jika mau mencari delta A yaitu A0 dikali beta dikali delta T, di mana A0 merupakan luas awal dikali beta. Beta merupakan koefisien muai luas. Koefisien muai luas merupakan pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada seluas 1 meter. Besarnya koefisien muai luas ini adalah 2 kali koefisien muai panjang atau beta sama dengan 2 kali alfa. Jika mau mencari AT, di mana AT merupakan luas akhir yaitu A0 ditambah delta A. Jika mau mencari
AT atau luas akhir yaitu A0 luas awal buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Sedangkan muai volume yaitu jika mencari delta V yaitu V0 kali gamma. Ingat ya, yang berbentuknya Y itu dibaca gamma dikali delta T, di mana gamma termasuk koefisien muai volume. Koefisien muai volume merupakan bilangan yang menunjukkan panjang volume suatu benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius setiap satuan volume. Besarnya koefisien muai volume yaitu 3 kali koefisien muai panjang atau sama dengan atau gamma sama dengan 3 kali alfa. Jika mencari VT yaitu V0 ditambah delta V. Jika mau mencari VT bisa sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Jika mau mencari delta T yaitu T2 dikurangi T1. T2 merupakan suhu akhir dan T1 merupakan suhu awal. Nah, gambar di samping merupakan jenis bahan dengan koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Sekarang, pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat mengalami muai volume. Namun, sifat muai zat cair tidak berlaku untuk air di antara suhu 0 dan 4 derajat Celcius karena pada suhu ini air justru menyusut jika dipanaskan. Fenomena ini disebut anomali air. Nah, gambar di samping merupakan koefisien muai volume zat cair yang berbeda-beda, yaitu air raksa, alkohol, aseton, air, dan bensin. Yang terakhir, pemuaian zat gas. Zat gas hanya dapat mengalami muai volume. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama besarnya yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Pemanfaatan zat gas yaitu mengapa balon bisa mengembang, karena balon udara yang dipanaskan terlebih dahulu dapat mengembang dan terbang di udara. Nah, berikut contoh soal muai panjang. Sebuah kawat tembaga pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 20 cm. Jika kawat dipanasi 120 derajat Celcius, hitunglah A. Pertambahan panjang kawat, B. Panjang akhir kawat pada suhu 120 derajat Celcius. Atau alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius atau alfa 0,00017 per derajat Celcius. Penyelesaian diketahui L0. L0 merupakan awal yang merupakan 20 cm. Di mana L0 yang merupakan panjang awal sama dengan 20 cm. Sedangkan delta T-nya yaitu T2 dikurangi T1, 120 dikurangi 20, sama dengan 100. Sedangkan alfanya yaitu 0,00017 per derajat Celcius. Ditanyakan delta L dan LT. Jawab, delta L sama dengan L0 kali delta T. Delta L sama dengan 20 dikali 0,00017 dikali 100. Delta L sama dengan 20 kali 0,0017. Delta L sama dengan 2 dikali 0,017 sama dengan 0,034 cm. Sedangkan LT yaitu L0 ditambah delta L yaitu 20 dikali 0,034 sama dengan 20,034 cm. Selanjutnya contoh muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Diketahui gamma 3 kali alfa sama dengan 3 kali 2 kali 10⁻⁵
pangkat min 5 per derajat Celcius sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,000006 per derajat Celcius. Delta T sama dengan suhu awal dikurangi suhu akhir, yaitu 75 dikurangi 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanya sedangkan volume awal yaitu 1 liter. Ditanya VT sama dengan V0 buka kurung 1 plus gamma dikali delta T sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah 0,0006 dikali 50 sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah 0,0003 sama dengan 1 dikali 1,003, jawabannya 1,003. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Selanjutnya, contoh soal muai luas. Pada suhu 30 derajat, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat dan koefisien muai panjangnya besi seberat 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Diketahui luas awal 10 meter persegi, suhu awal 30, suhu akhir 90. Delta T sama dengan T1 dikurangi T2, 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Alfa 0,0012 per derajat Celcius. Nah, yang dicarikan bukan alfa, yaitu memakai beta, yaitu 2 kali alfa. 2 kali 0,000012 per derajat Celcius sama dengan 0,000024 per derajat Celcius. Ditanya AT. AT sama dengan A0 kali 1 ditambah beta dikali delta T. AT sama dengan 10 dikali 1 tambah 0,000024 dikali 60. Delta T sama dengan 10 dikali 1 ditambah 0,00144 sama dengan 10 dikali 1,00144. Hasilnya 10,00144 cm. Jadi luas pelat besi setelah dipanaskan adalah 10,00144 meter persegi, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang belum paham? Bisa ditanyakan ya anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran yaitu suhu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda diukur dengan termometer. Macam-macam termometer yaitu termometer zat cair, termometer kristal cair, dan termometer bimetal. Berbagai skala termometer yaitu Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Perubahan suhu menyebabkan pemuaian pada benda, yaitu pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun gas. Tetap memakai masker jika keluar, sering mencuci tangan, dan jauhi keramaian, seperti itu. Tetap semangat meskipun suasananya seperti ini. Sebelum diakhiri, marilah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.